Jadi betul tiba kita pada satu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskursus selama ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia, maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rupanya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, pulungnya udah hilang, saya mundur. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil. Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya Raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Dia nggak baca Sumar Said, namanya itu The Aegis of Power in Japanese Culture. Dia nggak baca Ben Anderson. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya. Tapi justru dalam kekosongan otaknya di Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot, ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti Lee Kuan Yew misalnya. Ini betul-betul despot in optima forma Jokowi. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Latin, yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil. Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis. Jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis. Rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja. Karena sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa. Kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan itu? Jadi selalu sejarah itu ada variabel yang tiba-tiba muncul dan membuka peluang kita untuk menghasilkan kembali Indonesia berpikir, menghasilkan kembali imperatif demokrasi dalam kehidupan kita. Nah momentum itu udah ada sekarang, apapun yang akan dilakukan. Jadi udah pasti itu istana itu lagi cara-cara bagaimana menahan demonstrasi hari ini dengan menunda keputusan di DPR. Buying time, ya oke, berapa lama dia kuat itu? Saya hitung mungkin malam ini akan ada evaluasi berikutnya, berapa puluh miliar lagi yang mesti dipakai untuk menyewa preman-preman dari Tangerang, bajingan-bajingan dari Bekasi. Tapi saya tahu bahwa gue bergaul dengan mereka, bajingan-bajingan yang paling buruk pun, preman yang paling seram pun tahu bahwa Jokowi itu sudah kelewatan dan mereka nggak boleh dibeli. Taruh sama saya. Bahkan mereka akan bergabung dengan mahasiswa. Itu yang kita sebut, this is the beginning of the end. Sudah bergerak menuju akhir. Jadi sekali lagi teman-teman, momentum ini tidak mungkin kita cegah lagi itu. Ya mungkin Bahlil ada konstipasi dipanggil sama Jokowi mau ditabok dia. Antara lu ya. Apalagi teman-teman muda di Golkar. Oh itu udah caci maki semua. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tidak kita lihat basa-basi dari Dasko, menerangin keadaan kenapa nggak ada keputusan itu. Jadi tetap sejarah intact sekarang. Kemampuan kita untuk mengkonsolidasi masyarakat sipil, kesempatan terbaik negeri ini untuk mengatakan bahwa enough is enough, Master Raja Jawa dan seluruh penggawa dia itu. Yang terjadi sekarang adalah kecemasan dari berbagai survei yang kontraknya pasti habis tuh. Habis kan orang nggak percaya lagi kan. Siapa namanya Kodari CS itu kan yang kontraknya sampai selesai proses ternyata digagalkan oleh si Bahlil sendiri kan. Jadi Bahlil itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi. Itu terjadi kan. Maka saya berterima kasih kepada Bahlil. Anda mengucapkan sesuatu yang subconscious Anda dari bawah sadar diucapkan itu. Mereka yang belajar Sigmund Freud, psikoanalisis, Lacan itu tahu bahwa yang dia sebutkan itu sebetulnya hal yang memang ada di hatinya. Tapi kemudian saya minta maaf, saya pikir enggak. Split of the tongue itu yang resmi sebetulnya. Jadi saya kira itu, maka kita pelihara momentum ini supaya momentum ini menghasilkan monumen. Terima kasih.
Jadi betul tiba kita pada satu momentum yang disediakan oleh sejarah, bukan disediakan oleh diskursus Roma ini. Jadi sejarah menemukan momentumnya itu, dan momentumnya itu bertepatan dengan diangkatnya Bahlil jadi ketua Golkar. Dan Bahlil artinya mengkonfirmasi bahwa selama 10 tahun ini pemerintahannya ada pemerintahan seorang Raja Jawa. Raja Jawa nggak semua Raja Jawa bengis. Ada Raja Jawa yang paham bahwa suara rakyat sudah tidak lagi memihak pada dia, maka dia anggap bahwa pulungnya udah nggak lagi ada di atas rupanya. Soeharto Raja Jawa yang tahu diri, dia tahu oke, pulungnya udah hilang, saya mundur. Apakah semua Raja Jawa itu bengis seperti Jokowi? Dalam versi Bahlil ya, yang bilang Raja Jawa bengis kan Bahlil. Kan Bahlil bilang ini Raja Jawa ini bahaya dia bisa lakukan apa aja. Artinya Raja yang bengis. Apakah Sultan Hamengkubuwono IX bengis? Apakah Sultan Hamengkubuwono X bengis? Ini Bahlil nggak ngerti tentang etik kerajaan Jawa. Dia nggak baca Sumar Said, namanya itu The Aegis of Power in Japanese Culture. Dia nggak baca Ben Anderson. Jadi ini orang betul-betul kosong otaknya. Tapi justru dalam kekosongan otaknya di Bahlil itu kita memperoleh kebahagiaan. Untung ada Bahlil. Kita terangkan berkali-kali bahwa ini kebengisan, ini despot, ini adalah otoritarian. Mending kalau otoritarian benevolent seperti Lee Kuan Yew misalnya. Ini betul-betul despot in optima forma Jokowi. Saya hanya merumuskan dalam bahasa Latin, yaitu terjemahan dari kata bengis yang diucapkan tanpa sadar oleh Bahlil. Bahlil yang bilang Jokowi itu bengis. Jadi dimungkinkan kita untuk terus mengucapkan Indonesia sebetulnya selama 10 tahun ini diperintah oleh seorang despot alias raja yang bengis. Rakyat Jawa mesti marah pada Bahlil atau pada si raja. Karena sistem kerajaan itu tidak ada lagi di Jawa. Kenapa dipulihkan sifat bengis dari kerajaan itu? Jadi selalu sejarah itu ada variabel yang tiba-tiba muncul dan membuka peluang kita untuk menghasilkan kembali Indonesia berpikir, menghasilkan kembali imperatif demokrasi dalam kehidupan kita. Nah momentum itu udah ada sekarang, apapun yang akan dilakukan. Jadi udah pasti itu istana itu lagi cara-cara bagaimana menahan demonstrasi hari ini dengan menunda keputusan di DPR. Buying time, ya oke, berapa lama dia kuat itu? Saya hitung mungkin malam ini akan ada evaluasi berikutnya, berapa puluh miliar lagi yang mesti dipakai untuk menyewa preman-preman dari Tangerang, bajingan-bajingan dari Bekasi. Tapi saya tahu bahwa gue bergaul dengan mereka, bajingan-bajingan yang paling buruk pun, preman yang paling seram pun tahu bahwa Jokowi itu sudah kelewatan dan mereka nggak mau lagi dibeli. Taruhan sama saya. Bahkan mereka akan bergabung dengan mahasiswa. Itu yang kita sebut, this is the beginning of the end. Sudah bergerak menuju akhir. Jadi sekali lagi teman-teman, momentum ini tidak mungkin kita cegah lagi itu. Ya mungkin Bahlil ada konstipasi di depannya sama Jokowi mau ditabok dia. Antara lu ya. Apalagi teman-teman muda di Golkar. Oh itu udah caci maki semua. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tidak kita lihat basa-basi dari Dasko, menerangin keadaan kenapa nggak ada keputusan itu. Jadi tetap sejarah intact sekarang. Kemampuan kita untuk mengkonsolidasi masyarakat sipil, kesempatan terbaik negeri ini untuk mengatakan bahwa enough is enough, Master Raja Jawa dan seluruh penggawa dia itu. Yang terjadi sekarang adalah kecemasan dari berbagai survei yang kontraknya pasti habis tuh. Habis kan udah nggak percaya lagi kan. Siapa namanya Kodari CS itu kan yang kontraknya sampai selesai proses ternyata digagalkan oleh si Bahlil sendiri kan. Jadi Bahlil itu adalah iblis yang sedang berbuat baik buat demokrasi. Ini terjadi kan. Maka saya berterima kasih kepada Bahlil. Anda mengucapkan sesuatu yang subconscious Anda dari bawah sadar diucapkan itu. Mereka yang belajar Sigmund Freud, psikoanalisis, Lacan itu tahu bahwa yang dia sebutkan itu sebetulnya hal yang memang ada di hatinya. Tapi kemudian saya minta maaf, saya pikir enggak. Split of the tongue itu yang resmi sebetulnya. Jadi saya kira itu, maka kita pelihara momentum ini supaya momentum ini menghasilkan monumen. Terima kasih.